Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, namaku Salwa Nabila. Aku duduk di kelas 10. Aku sekolah di SMIT 1000 Bulan Boarding School. Umurku 15 tahun. Hobiku membaca dan menulis. Aku di sini akan menceritakan about literasi di era Gen Z atau perkembangan saat ini. Aku lahir di era serba digital. Sejak kecil aku sudah akrab dengan layar. Mulai dari televisi, tablet, hingga handphone pintar. Aku masih ingat saat SD, aku sudah mencari video di YouTube, memain game online, dan bahkan membuat akun media sosial pertamaku di usia muda. Namun, semuanya terasa menyenangkan dan mudah. Dunia digital seolah membuka pintu untuk segala hal yang aku inginkan. Namun, aku baru menyadari bahwa dunia digital tidak selalu sesederhana itu. Ketika aku mulai duduk di bangku kelas 6 SD, saat itu hampir semua kegiatan sekolah dilakukan secara daring, terutama saat pandemi melanda. Kami belajar lewat aplikasi video, mengumpulkan tugas lewat platform online, dan berdiskusi lewat grup chat. Awalnya, aku merasa hal itu keren dan efisien, tapi lama-kelamaan aku menyadari bahwa dunia digital juga punya sisi lain yang tak selalu menyenangkan. Suatu hari, aku sedang mengerjakan tugas pendidikan Pancasila. Guruku meminta kami menulis esai tentang tokoh nasional yang menginspirasi. Aku mencari referensi di internet, menyalin beberapa paragraf dari situs yang menurutku bagus, lalu menempelkannya ke dalam dokumen tugas. Keesokan harinya, guruku menandai tugasku dengan tulisan plagiarisme ulang. Aku malu sekali. Aku pikir menyalin di internet itu hal biasa, toh semua orang juga melakukannya. Tapi saat itu aku mulai sadar bahwa tidak semua hal di internet dipakai begitu saja. Di zaman sekarang, dunia digital sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Hampir setiap kegiatan dilakukan melalui teknologi, mulai dari belajar, bekerja, hingga berbelanja. Di tengah arus informasi yang begitu cepat, kemampuan literasi digital menjadi sangat penting, terutama bagi generasi muda yang tumbuh di era serba online ini. Literasi digital bukan hanya soal menggunakan gadget atau media sosial, tetapi juga tentang memahami, menilai, dan memanfaatkan informasi secara bijak. Misalnya, ketika seseorang membaca berita di internet, ia harus mampu membedakan mana informasi yang benar dan mana yang hoax. Tanpa kemampuan itu, seseorang mudah terpengaruh oleh kabar palsu yang bisa menimbulkan kesalahpahaman, bahkan perpecahan. Bagi pelajar, literasi digital membantu dalam proses belajar. Mereka bisa mencari sumber ilmu dari berbagai platform aplikasi, mengikuti kelas online, atau berkolaborasi dalam proyek melalui aplikasi daring. Namun, di balik manfaat besar itu, ada tantangan yang perlu dihadapi, seperti kecanduan media sosial dan penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, literasi digital perlu ditanamkan sejak dini. Sekolah dan keluarga berperan penting mengerjakan etika berinternet, keamanan data, serta cara berpikir kritis terhadap informasi. Dengan literasi digital yang baik, generasi sekarang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta perubahan positif di dunia digital. Pada akhirnya, literasi digital adalah kunci untuk menjadi warga dunia yang cerdas, bijak, dan bertanggung jawab di tengah derasnya arus informasi global. Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Dunia media sosial adalah tempat lain yang penuh pelajaran bagi kami anak-anak Gen Z. Hampir setiap hari aku membuka Instagram, TikTok, atau Twitter. Di sana, semua orang terlihat sempurna. Foto-foto yang indah, gaya hidup mewah, dan pencapaian besar selalu melewati beranda. Tanpa sadar, aku mulai membandingkan diriku dengan orang lain. Aku merasa tertinggal, tidak cukup keren, dan mulai kehilangan kepercayaan diri. Sampai suatu hari, aku menonton video tentang dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Di situ dijelaskan bahwa banyak konten yang kita lihat di dunia maya hanyalah potongan kecil dari kenyataan, bukan keseluruhan hidup seseorang. Aku tersentak, aku sadar bahwa aku telah terjebak dalam ilusi digital. Sejak itu, aku mulai membatasi waktu bermain media sosial dan lebih fokus menggunakan internet untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar desain, menulis, dan mencari informasi biaya siswa. Sekolahku kemudian mengadakan mata pelajaran coding. Kami sangat antusias dengan pelajaran itu, karena pelajaran itu berbeda dari pelajaran lain. Di kelas coding,
Kami belajar bagaimana komputer berpikir dan bagaimana manusia bisa berkomunikasi dengan mesin melalui bahasa pemrograman. Awalnya, aku merasa sulit memahami deretan angka dan huruf yang tampak rumit di layar. Namun, guru kami selalu mengatakan bahwa coding bukan hanya soal menulis kode, tetapi juga soal melatih logika secara algoritma, kesabaran, dan kreativitas. Setiap minggu, kami diberikan proyek kecil, seperti membuat permainan sederhana atau situs web mini. Dari situ, aku belajar bahwa dunia digital bukan sekedar tempat bermain atau bermedia sosial, tetapi juga dunia yang bisa diciptakan dan dikembangkan oleh siapa saja yang mau belajar. Bahwa literasi digital mencakup kemampuan memahami cara kerja teknologi, bukan hanya cara menggunakannya. Yang paling menyenangkan adalah ketika kami belajar bekerja dalam tim. Kami harus berdiskusi, membagi tugas, dan menyatukan ide agar proyek kami bisa berjalan. Dari situ, aku belajar pentingnya kolaborasi dunia digital, bahwa teknologi tidak akan berada tanpa kerjasama dan komunikasi yang baik antar manusia. Pelajaran coding membuatku semakin yakin bahwa masa depan akan sangat bergantung pada kemampuan digital. Aku merasa beruntung bisa belajar sejak sekarang. Karena ini bukan hanya tentang menjadi ahli teknologi, tetapi juga tentang menjadi generasi yang siap menghadapi tantangan zaman. Dengan bekal literasi digital dan kemampuan coding, kami tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga pencipta inovasi yang membawa manfaat bagi banyak orang. Dari situ aku belajar bahwa dunia digital bisa menjadi tempat yang sangat positif jika digunakan dengan benar. Kita bisa belajar apapun, bertemu orang baru, bahkan membangun karir dari sana. Namun, semua itu hanya bisa tercapai kalau kita memiliki literasi yang baik. Tanpa itu, internet bisa menjadi tempat yang berbahaya, penuh hoaks, kebencian, dan manipulasi. Tidak kalah penting, literasi digital mengajarkan kita untuk menjaga privasi dan keamanan. Di era di mana data pribadi mudah tersebar, kita harus lebih waspada terhadap penipuan online, perundungan digital, dan pencurian identitas. Mengetahui cara membuat kata sandi yang kuat, mengenali tautan berbahaya, dan tidak sembarangan membagikan informasi pribadi, bagian dari tanggung jawab sebagai warga digital. Pada akhirnya, literasi digital adalah tentang keseimbangan antara teknologi dan kemanusiaan. Kita bisa menolak kemajuan digital, tetapi kita bisa memilih bagaimana penggunaannya dengan bijak. Dunia maya akan menjadi lebih baik jika setiap penggunaannya sadar akan nilai-nilai moral dan sosial dalam setiap klik dan ketikan. Dengan literasi digital yang kuat, kita dapat membangun masa depan yang lebih beretika, cerdas, dan penuh empati dengan era digital yang terus berkembang. Pesan dan kesan moral dari saya, di era Gen Z, literasi digital bukan hanya tentang bisa menggunakan teknologi, tetapi tentang bagaimana kita bijak, kritis, dan bertanggung jawab dalam setiap aktivitas dunia maya. Gunakan teknologi untuk hal yang bermanfaat, sebarkan kebaikan, dan jadilah generasi yang cerdas serta beretika di dunia digital. See you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.